Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan para dosen yang bisa hadir pada pertemuan kali ini terkait dengan sosialisasi program studi teknik sipil untuk program MPKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, pertama-tama saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih. Kemudian minta tolong kepada seluruh mahasiswa agar bisa mengaktifkan kameranya. Karena ini direkam, jadi nanti pada saat perekaman ketika dipublikasi ke videonya akan baik. Minta tolong untuk koordinasinya kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, di sesi selanjutnya nanti akan dijelaskan paparan dari Ketua KPS kita, Pak Handika Setiawijaya, terkait apa itu program MPKM, terus program apa saja nanti yang ditawarkan. Kira-kira nanti lebih jelasnya dijelaskan oleh Pak Handika. Saya sebagai moderator nanti juga akan menjelaskan terkait dengan teknis pelaksanaan. Minta tolong nanti kalau ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar atau bisa bertanya langsung pada saat sesi tanya jawab. Oke, kira-kira sudah cukup jelas ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih untuk responnya. Nah, tadi di awal kita sudah melihat beberapa video inisiasi dari dosen-dosen teknik sipil, di mana ada program KKNT di Desa Merjosari, Pagersari, dan Wrenyanano. Kemudian ada program magang di PT Exindul 87 Nganjuk. Nah, itu beberapa program yang nanti akan ditawarkan kepada mahasiswa. Bisa dilihat di channel YouTube-nya Prodi Teknik Sipil. Nah, jangan lupa klik like and subscribe untuk perkembangan channelnya. Oke, mungkin saya persingkat saja untuk acara hari ini. Untuk acara pertama yaitu penjelasan dari Ketua KPS Teknik Sipil yaitu Bapak Handika Setiawijaya. Waktu dan tempat saya persilahkan pada Pak Handika. Sudah hadir ya? Pak Sadila, ya, yang saya hormati Bapak Dekan ya, Bapak Nawir Asidi, yang pada ini berhalangan hadir, yang saya hormati juga Bapak Wakil Dekan, Bapak Galih, yang juga berhalangan hadir, dan yang saya hormati Bapak Sudi, Bapak Rifki, Pak Sadila, Bu Vivi, dan Bu Diana ya, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini ya. Jadi sekarang yaitu ya, kita sekarang masuk pada era yaitu Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka ya. Jadi ini saya share screen dulu. Ya, ini kita sosialisasi buku panduan ya Mas ya, MPKM ya. Nah, kenapa kita menggalakkan ini? Karena kemarin kita mengajukan proposal ya. Jadi prodi kita, prodi teknik sipil, itu kemarin kita mengajukan proposal ke Dikti, dan alhamdulillah didanai ya untuk proses rekonstruksi kurikulum ya, untuk beralih ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi yang perlu kita pahami dulu di sini tuh, jadi mahasiswa tuh di apa ya, dibebaskan untuk memilih ya. Jadi misalkan kalian pengen mengikuti kurikulum yang seperti biasa, itu juga boleh. Jadi semester 1 sampai semester 8 tuh ikut panduan kurikulum kita yang biasa kita laksanakan. Itu enggak apa-apa. Nah, ada pilihan lagi yaitu kurikulum Merdeka Belajar ini, Kampus Merdeka. Jadi kalian bisa bebas memilih. Misalkan Pak, saya
pengen mengikuti, nah ini program kita itu ada 4 ini ya Mas ya, ya Mbak ya. Jadi ada magang, ya ada riset atau penelitian, ada KKN tematik dan pertukaran mahasiswa. Nah misalkan kalian pengen yang biasa-biasa aja berarti tidak usah ambil ini juga tidak apa-apa. Jadi semuanya merdeka. Misalkan Pak saya pengen ngambil magang saja tidak apa-apa. Pak saya pengen ngambil penelitian saja tidak apa-apa. Jadi ini bukan satu kesatuan harus diambil semua, bukan seperti itu ya konsepnya ya. Jadi bebas memilih. Tidak ambil pun juga tidak apa-apa, ambil juga apa. Nah, kenapa kita sosialisasi ini? Karena kita kemarin kan ya kita survei ya Mas ya, yang angkatan 2018 itu yang belum PKL itu kan juga banyak ya, masih ada 40-an sampai 50 mahasiswa ya, sekitar 30%. Nah, selanjutnya yang belum KKN juga masih banyak loh mahasiswa 2018 yang harusnya segera KKN toh ya Banda, sekitar 50 mahasiswa juga 30% dari angkatan. Nah, seperti itu adalah sebuah problem. Nah, maka dari itu kita salah satu cara ya atau metode untuk bisa mensukseskan itu yaitu kita menggunakan ini ya, metode MBKM ini ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti itu. Nah, ini kita sudah susun draft ya, draft panduan MBKM ya, MBKM kita. Ini pendahuluan. Nah, ini ya. Jadi di sini kurikulum Merdeka Belajar dicanangkan untuk menyiapkan SDM lulusan perguruan tinggi yang tangguh ya dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era revolusi industri 4.0. Nah, kalau kita mengikuti itu ya MBKM di kampus itu kan ada, kalau misalkan kalian ikut sudah daftar di MBKM Kemendikbud kan ada 8 program ya Mas ya. Ya Mbak ya. Yang kemarin ada mengajar, ya loh, ada lagi pertukaran mahasiswa, ada lagi sekarang magang dan studi independen. Nah, itu semuanya ada 8 program. Nah, setelah kita pelajari, dosen-dosen kita itu menyepakati ada 4 program saja, Mas ya. Jadi yang cocok untuk di dunia teknik sipil. Ya, salah satunya adalah magang, dan riset, KKN tematik, dan pertukaran mahasiswa itu dinilai sangat cocok di program kita, teknik sipil. Kalau pertukaran kampus mengajar tuh kami rasa itu ya tidak terlalu cocok ya untuk prodi teknik sipil, maka kita memilih ada 4 tersebut ya, 4 program tersebut ya. Jadi konsepnya gini, di magang itu nanti ada konversi ya, ada konversi mata kuliah ya. Untuk magang, KKNT, ya, ada penelitian, ada pertukaran mahasiswa tuh saling masing-masing mengkonversi mata kuliah. Nah, seperti itu. Nah, kayak magang ini ya, persyaratan magang misalkan ini program magang, sebelum kegiatan magang dimulai dilakukan pembahasan secara konsep, teknis dengan mitra atau stakeholder. Nah, di sini kita kalau MPKM itu selalu berhubungan dengan mitra ya atau pihak di luar kampus. Seperti itu ya. Jadi kenapa sih MBKM itu ada? Nah, jadi Kemendikbud itu menilai itu ya kecepatan teknologi yang ada di dunia kampus itu sangat jauh dengan dunia industri. Ya, itu adalah salah satu latar belakang kenapa MBKM ini muncul. Jadi dunia akademis itu sangat tertinggal jauh dengan dunia praktisi. Makanya Kemendikbud itu gimana caranya bisa merangkul Mas ya, merangkul dunia praktisi agar jurang antara dunia akademisi dan praktisi itu tidak terlalu jauh ya, seperti itu. Jadi misalkan Mas Yohanes ini ya, Mas Yohanes setelah lulus fresh graduate, nah dia dites apakah dia bisa bisa mengikuti kecepatan yang ada di dunia praktisi. Nah, rata-rata itu belum bisa belum bisa mengikuti ya seberapa cepat dunia akademisi ini. Makanya bagaimana caranya supaya dunia akademisi seperti kita ini yang kuliah di kampus, bagaimana kita bisa secepat mungkin ya. Jadi mulai dari semester 6, 5 itu bisa bisa masuk di dunia praktisi dengan contohnya magang ini ya. Jadi secara singkat
magang ini persyaratannya adalah ini, mahasiswa minimal semester 7. Kenapa kok semester 7? Kalau di MBKM Kemendikbud itu kalau tidak salah semester 5 atau 6 ya. Kenapa kok semester 7? Di semester 7 ini saya rasa Anda sudah menempuh mata kuliah semester 1 sampai 6 ya. Jadi sudah matang secara konsep dan aplikasi. Nah, semester 7 itu baru boleh magang ya, mendaftar di sistem Unitri, menyerahkan proposal magang dan lolos seleksi. Nah, jadi pada saat Anda magang, itu Anda tidak usah kuliah di dalam kampus ya. Konsepnya semuanya Anda magang misalkan di ini ya, misalkan di ini mitra kita misalkan adalah ini Perum Jasa Tirta, PT Exindo, Balai Besar BBWS, PT Indrakarya. Jadi Anda itu magang di sana selama 1 semester. Jadi Anda dibebas tugaskan dalam kuliah di dalam kampus seperti itu ya. Nah, kalau konsepnya Dikti itu bisa mengkonversi setara 20 SKS. Ya, 20 SKS Anda kuliah. Jadi Anda sudah tidak usah kuliah di dalam kampus, Anda fokus magang ke industri. Seperti itu. Nah, contohnya ada PKL itu Mas ya. PKL itu Anda kan biasanya belajar di dunia praktis selama 1 bulan. Nah, kalau di magang ini Anda full selama 6 bulan. Seperti itu. Ya, Anda bebas kuliah di semester 7. Nah, ini setara ini bisa mengkonversi perancangan gedung, perancangan jalan, 2 MK pilihan sama PKL. Ya, totalnya ada 11 SKS. Jadi Anda full benar-benar kuliah di lapang. Seperti itu. Jadi Anda sudah tidak usah kuliah di bangku kuliah ya. Jadi semuanya ada di lapangan. Seperti itu ya. Jadi ada pelaksanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Ya. Tahapan pelaksanaan, mendaftar magang, submit proposal, mengikuti seleksi, dan pengumuman. Seperti itu ya. Jadi Anda benar-benar full ya di lapangan. Nah, jadi bedanya konsep kemarin sama sekarang itu apa? Jadi sekarang itu kan biasanya ada itu ya Mas ya. Ada Anda biasanya Kak, Anda tanya ke pengawas lapangan yang ada tempat PKL itu kan biasanya kalau 1 bulan kan bilangnya tidak bisa belajar ya kalau cuma 1 bulan di lapangan ya kan kurang lama biasanya kan gitu komennya. Nah Anda ini coba 6 bulan di lapangan itu bagaimana, pasti ilmunya lebih banyak ya karena kalau di bangku kuliah itu sangat terbatas ya Banda, jadi sangat limit ya, terbatas hanya gitu, maksudnya hanya di textbook ya. Kalau di lapangan kalian benar-benar tahu Mas prosesnya seperti ini, misalkan prosesnya ngecor, prosesnya buat packaging, pembesian, ada permasalahan di lapangan, bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu Anda bisa sudah mulai melaksanakan itu di semester 7. Jadi bedanya, jadi kalian mengenal dunia konstruksi itu di semester 7, bukan di fresh graduate. Nah, itu ya. Jadi keuntungannya magang di semester 7 Anda sudah mengetahui dunia konstruksi itu mulai pada saat Anda belum lulus. Nah, pasti nantinya di magang industri itu kalian pasti ada yang namanya sertifikat magang ya dari tempat industri. Nanti diterbitkan. Nah, gunanya apa? Gunanya sertifikat magang itu Anda bisa untuk apa? Kurikulum vitae sebelum Anda melamar bekerja. Jadi bedanya yang punya sertifikat sama Anda itu adalah ya Anda sudah berpengalaman menangani sebuah proyek dalam proses magang tersebut. Dan bisa dimungkinkan juga misalkan Anda performanya bagus pada saat magang, nanti pasti Anda bisa direkrut untuk menjadi karyawan ya atau menjadi seorang engineer ya di tempat Anda magang. Itu adalah keuntungan terbesar dari magang industri. Nah, mitra magang kita sementara adalah ini ya, Perum Jasa Tirta, PT Exindo itu adalah kontraktor yang ada di Nganjuk, Balai Besar Wilayah Sungai, PT Indrakarya ya. Jasa Tirta dia bergerak di air baku dan juga yaitu irigasi ya. Kalau PT Exindo itu kontraktor dan supplier. Jadi benar-benar pembangunan gedung ya. Proyek yang sekarang dijalankan itu adalah pembangunan gedung 9 lantai hotel. Kalau BBWS kita bicara mengenai apa? Sungai ya, sungai. Mengenai drainase,
seperti itu. Kalau Indra Karya ini dia bergerak pada konsultan di bidang keairan, ya, misalkan bendungan, drainase. Nah ini keempat ini sementara yang kita sudah laksanakan kerjasama atau MOU seperti itu. Nah itu adalah magang industri. Nah silakan bagi yang misalkan belum jelas silakan bertanya, misalkan mengenai magang industri ini apa, atau ada dosen seperti mungkin Bu Vivi, Pak Sudi, Pak Dila, Pak Rifki bisa menambahkan mengenai magang industri, atau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Jadi poin utamanya adalah kalian sudah belajar di luar kampus. Jadi Anda sudah tidak belajar di Unitri, Anda full 1 semester belajar di luar kampus. Nah seperti itu. Gimana? Ada yang tertarik apa enggak? Nanti kalau ya silakan. Silakan Mbak Yulita. Selamat pagi Pak. Ini saya mau bertanya Pak. Sekarang mau masuk semester 7. Nah itu tadi Paknya bahas tentang yang untuk kalau misalkan kita ikut magang berarti kita nggak kuliah, kita kuliahnya itu di lapangan. Nah jadi kalau kita magang berarti mata kuliahnya kita tentang atau tidak Pak? Untuk mata kuliahnya nanti itu sudah, untuk mata kuliahnya nanti tetap dicentang aja Mbak. Ya, untuk prosesnya tetap ada aja, tapi nanti untuk proses penilaiannya itu bergantung dari proses magangnya itu. Jadi kan nanti ada penilaian dari dosen lapangan, Mbak. Jadi ada dua dosen. Yang pertama adalah dosen internal dan juga dosen eksternal. Nah ini ya Mbak ya. Ini ada dosen lapangan, di sini ada dosen pembimbing dari kampus seperti itu. Tapi tentunya itu juga memenuhi kriteria Mbak ya. Maksudnya magangnya itu benar-benar kamu benar-benar magang di sana. Jadi bisa mengkonversi capaian pembelajaran mata kuliah. Misalkan kamu kan tadi mengkonversi mata kuliah perancangan gedung, jadi benar-benar kamu di sana itu benar-benar magang ya mengenai gedung, mulai dari kolomnya, baloknya, plat sampai pondasi ya. Kalau 1 bulan kan biasanya kalau PKL kan tidak cukup ya Mbak ya. Nah kalau misalkan gedung bertingkat tinggi itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi bisa mengkonversi itu ya. Ya Pak. Jadi seperti ini, Pak, itu. Makasih banyak Pak. Ini mau tanya lagi ya mengenai itu apa? Maksudnya dari perusahaan gitu Pak, kita sesuai sama jurusan kita atau kita sesuai kemampuan kita. Jadi kalau perusahaannya itu yang pasti di bidang teknik sipil Mbak. Kan kita ada 3 bidang toh. Ada keairan, jalan, yaitu transportasi, ada gedung. Bisa jadi gedung tuh masuk manajemen konstruksinya. Nah itu jadi tidak boleh kalau di luar bidang teknik sipil kan percuma. Misalkan PKL di teknik kimia kan tidak bisa. Misalkan PKL di komunikasi juga tidak bisa. Jadi harus di bidang teknik sipil Mbak. Jadi benar-benar yang kita pelajari selama 1 sampai 6 semester itu, ya itu kan ada 3 bidang tuh, air, jalan, sama gedung. Itu adalah tempat magang kita, seperti itu. Gimana? Ya, tertarik ya kira-kira ya teman-teman ya? Ya Pak, tertarik sekali Pak, sangat bagus kan programnya itu. Ini terus mau tanya lagi Pak, enggak apa ya Pak? Enggak apa-apa Pak, tanya aja Pak. Ke saya Pak, ke Pak Sudi juga bisa Pak, ke Pak Rifki, Budian juga bisa. Ya, Pak Gali juga bisa. Yang ini untuk teman-teman yang lain Pak, mereka sudah daftar. Masih ada satu persoalan itu mereka mau cari industri, industri sesuai dengan jurusan yang itu Pak, yang dipilih jurusan gitu. Itu harus gini Mbak ya. Jadi gini Mbak, tak jelasin dulu ya Mbak ya. Jadi kan kita itu sebenarnya ada 2 program tuh jalan Mbak ya. Yang pertama itu programnya Kemendikbud.
Ya, Banda. Yang Mbak Iya, Pak. Yulita itu daftar. Ya toh. Yang Ya. kedua tuh sipil ini mengadakan sendiri. Ya, program magang. Yang kamu tanyakan pasti kan yang di Kemendikbud toh. Nah, di situ kan banyak itu toh perusahaan magangnya itu kan banyak, ada Telkomsel dan lain-lain. Itu kamu pilih yang coba kamu ketik kata kuncinya yang engineer, Mbak, misalkan. Kan kita Izin. engineer. Nah, itu coba nanti akan tersortir. Karena Iya, kalau tidak Pak. gitu pasti ada pilihannya accounting dan lain-lain toh. Accounting, terus ada lagi yang agrikultur. Nah, itu tidak sesuai bidang kita. Coba kamu ketik engineer gitu. Engineer pun juga banyak, Mbak. Di situ ada, kalau tidak salah kemarin saya cek itu ada yang menggunakan AI, misalkan artificial intelligence, itu yang paling banyak dicari kalau Kemendikbud. Nah, jadi kamu bedakan yang kita bahas sekarang itu adalah magang di Prodi Teknik Sipil, Mbak. Jadi ada dua program yang berjalan. Magangnya Kemendikbud, yang kita ini magangnya khusus Teknik Sipil. Nah, kalau magangnya Teknik Sipil ini, magang kita yaitu ada empat perusahaan ini, Mbak, yang kita tuju ya. Jadi sudah jelas di sini ada Jasa Tirta, PT Exindo, BBWS sama Indra Karya, seperti itu. Ya, itu. Gitu, Mbak Yulita. Ada pertanyaan lagi kira-kira, Mbak Yulita? Mungkin ada tambahan Budian. Oh, Pak, saya mau bertanya. Oh ya, okay. Atau Pak Galih, monggo. Ini Pak, kan Ya. saat ini baru terlihat Pak. Untuk di program ini masa berlakunya sampai masih lama ya Pak? Program ini, maksudnya Mas? Ya, program ini mulai saat ini diberlakukan, Mas. Sampai seterusnya. Gitu, Mas. Jadi sambil kita ini kan kita masih mencari sebuah formula loh, Mas. Jadi formula ini coba kita pakai, nanti ada penyempurnaan. Jadi sementara formatnya seperti ini di dunia di Prodi Teknik Sipil. Seperti itu, Mas. Ya. Saya mau bertanya, Gitu. Pak. Ya. Ya, silakan. Pak, mau bertanya yang magang di PT Exindo ini, Pak, masih dibuka untuk pendaftarannya, Pak? Untuk PT Exindo ini sementara ini kita sudah kirim 4, Mbak. 4 mahasiswa. Ya, mungkin periode ini kamu sudah semester berapa? Mau masuk semester 7, Pak. Semester 7 ya. Mungkin ada setelah 2 bulan atau 3 bulan lagi, 1 atau 2 bulan lah, nanti coba kita tanya lagi, Mbak, pada mitranya ini apakah masih membutuhkan, karena itu proyeknya sangat banyak, Mbak, ya, tidak hanya hotel gitu maksud saya. Jadi nanti coba kita sounding lagi 1 bulan lah, kita coba tanya apakah ada tempat untuk magang lagi ya, karena proyeknya banyak, tidak hanya hotel di PT Exindo itu ya. Jadi nanti biar dicatat dulu, Mbak, ya, untuk PT Exindo ini apakah masih ada tuh, ya. Monggo, Pak. Monggo Bu Dian bisa menambahkan Bu terkait yang Apunten Pak Galih, mikrofonnya mati. Iya, Pak. Atau Pak Galih, monggo Pak Galih. Iya, terima kasih Pak Handika. Iya, Pak. Ya. Mungkin menambahkan mitranya nanti akan bertambah ya seiring dengan MOU yang mungkin akan dijajaki lagi ya. Jadi ini beberapa perusahaan yang sudah coba dijajaki untuk diadakan kerjasama, dan nanti ke depan kita masih mau menambah lagi seperti itu. Kemudian juga bedanya dengan PKL kan 50 hari ya. Jadi kalau ini magang ini kan dari durasinya lebih beda. Kemudian juga ada persyaratannya ya, kompetensi yang harus dimiliki sebelum magang ke perusahaan-perusahaan pilihan ini, seperti itu gitu Pak Andika. Ya, Pak. Kemudian untuk saat ini memang PPKM darurat memang banyak perusahaan yang meng-cancel dulu ya, atau menunda magang ya. Jadi mungkin nanti kita juga ada penyesuaian seperti itu. Jadi
tidak bisa banyak dulu, ada beberapa yang dibatasi. Kemudian juga seperti di PT Exinjo juga nanti akan berlanjut ya. Sekarang membuat hotel 7 lantai. Selanjutnya ada tower 17 lantai ya nanti untuk berikutnya. Jadi ada 2 tower nanti 17 lantai juga. Nanti juga bisa dijajaki seperti itu. Mungkin itu aja Pak Andika menambahkan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Gali. Ya itu ya Mas ya. Terima kasih Pak Gali. Nah ini mungkin Budian ada tambahan ini. Silakan Budian. Pertanyaan Pak. Saya nambahkan dulu atau mau ada yang tanya dulu? Ada Bu. Oh iya. Coba sekalian tanya dulu aja, sekalian ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Saya mau tanya tentang magang industri ini, apakah bagi mahasiswa yang belum PKL bisa sekalian PKL di sana atau bagaimana? Oke, berarti kalian pertanyaan sama saya saya coba bantu jawab ya Pak Andika ya. Iya Bu, monggo. Monggo Budian. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi betul yang disampaikan sama Pak Andika ya untuk mahasiswa teknik sipil. Dan alhamdulillah saya senang sekali di sini beragam dari semester mungkin 5, 7 ya, dan mau ke 8 kan, mau ke semester 8, berarti mau ke semester 9 mungkin ya. Nah, oke. Nah, sekarang memang betul. Jadi kita ini bersamaan ada dua program antara di magang di Kemendikbud dengan magang prodi ya, dan dua-duanya ini adalah sama-sama dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ya. Nah, program studi itu mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan ini, dalam hal ini adalah magang. Nah, kebetulan ini bersamaan dengan kegiatan yang diselenggarakan ada di Kemendikbud dengan magang diselenggarakan oleh prodi. Menurut saya sudah sewajarnya kalau misalnya ini memang tidak ada yang ya sama-sama magang gitu loh. Semuanya dua-dua ini, karena pertama sama-sama magang dan yang kedua kita dari prodi itu mewajibkan untuk memfasilitasi ini. Bedanya apa? Bedanya untuk di magang Kemendikbud itu semester 5 ya, semester 7 dan semester 9 itu masih bisa, karena kalau di Kemendikbud itu pertama ada beberapa keuntungannya, yaitu untuk adanya UKT, kemudian dibayar oleh perusahaannya. Mereka sudah yang ada di situ itu komitmen untuk mau ibaratnya mencari rekrutan mahasiswa untuk bisa pertama secara akademisnya dibantu, dan kedua secara mereka juga mencari orang yang fresh graduate untuk itu. Nah, program magang untuk prodi pun sama gitu loh, sama. Cuma keuntungannya bedanya hanya kalau di Kemendikbud itu karena programnya itu diselenggarakan oleh Kemendikbud, maka mereka itu memberikan beberapa keuntungannya karena mereka kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan. Nah, sedikit yang berbeda itu, lebihnya itu adalah di perusahaannya. Kalau misalnya perusahaan di Kemendikbud itu, tentu perusahaannya itu lebih general dibandingkan dengan perusahaan yang ada di prodi, karena di prodi itu kerjasamanya sudah betul-betul langsung ke SPK, pekerjaannya apa dan apa. Tapi kalau misalnya di Kemendikbud itu perusahaannya itu adalah kerjasamanya itu second kontraknya dengan Kemendikbud, perusahaan sama Kemendikbud, tapi kita dibayar gitu loh, sama. Tapi yang ikut di sana itu adalah dibayar sama perusahaan itu gitu. Nah, kita dapat UKT, kemudian kita dapat uang hidup. Ya, dan mereka sudah menjamin itu. Nah, kalau misalnya di prodi itu sudah mengarah ke langsung akademiknya itu, dan itu sangat baik sekali kita mendukung. Jadi
dua-duanya itu bisa diikutkan oleh teman-teman. Nah, kalau misalnya saran saya, ini saran saja, karena di prodi itu sudah sangat-sangat baik memfasilitasi kegiatan magang ini, dan prodi itu sudah memberikan wacana bahwa magang yang untuk di prodi itu hanya semester 7, jadi yang semester 7 lebih baik kalau misalnya memang masih ada kesempatan untuk ikut program magang yang di prodi, ikutlah di situ. Yang tidak, misalnya mau mencoba mendapatkan pengalaman lebih, ya kalian bisa ikutlah ke Kemendikbud gitu loh. Nah, di program prodi ini insya Allah nanti akan banyak lagi, karena memang sudah harus wajib untuk memfasilitasi itu oleh Kemendikbud, ya, untuk untuk melaksanakan magang tersebut. Jadi nggak cuma tahun ini saja, nggak cuma semester ini saja, semester depan juga akan menyelenggarakan kerjasama itu. Nah, kalau program magang Kemendikbud itu ya hanya tahun ini, kemudian nanti tahun depan ada lagi, tahun depan gitu. Jadi seperti kalian mau bikin PKM deh, proposal PKM, kan gitu. Sedangkan proposal PKM yang untuk penelitian juga kan kalian buat juga untuk di sini. Nah, bedanya gitu aja bedanya. Nah, saran saya tadi, yang kalau misalnya memang ada masih peluang ada di program prodi untuk mau magang yang semester 7 tadi, ayo ikutin gitu loh. Ayo daftar daftar ke tempatnya di prodi gitu. Itu semangatin karena memang sudah betul-betul tempatnya itu yang searah dengan akademis kalian. Nah, jadi kalau misalnya yang mau pengalaman untuk pengalaman dengan adanya kerjasama dengan magang yang ada di Kemendikbud, itu kalian juga bisa ikut ke situ karena pengalaman di situ yang semester 5, yang semester 9, tapi semester 9 itu nanti yang semester 9 itu ya tahun depan jangan lulus dulu karena kan kemungkinan UKT-nya kan nanti nggak terbayar. Tapi kalau misalnya besok yang lulus nggak apa-apa, nanti UKT nggak dibayarkan. Kita nggak mendaftarkan UKT-nya gitu loh. Seperti itu. Jadi yang semester 5, semester 7, kalau misalnya semester 7 tidak ada kesempatan yang ada di prodi, ya bisa ikutan di Kemendikbud seperti itu ya. Jadi itu yang bisa disampaikan. Nah, untuk untuk yang konversi dan lain-lain tadi katanya PKL, kalau misalnya kami yang belum ini apakah bisa untuk menerbitkan PKL? Kalau kan magang ini dari program MBKM itu salah satunya itu adalah sudah sudah disusun sama prodi bahwa salah satunya itu adalah masuk dikonversikan ke PKL seperti hanya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu memang tidak sesuai sama yang program studi teknik itu, tapi itu adalah salah satu program MBKM yang menjiwai pengabdian masyarakat sebagai tingkat sosialnya seorang mahasiswa. Jadi itu memang tidak sesuai, tetapi itu diprogramkan oleh MBKM, ya. Dan kebetulan kalau misalnya di prodi itu tidak menyelenggarakan karena dia butuh ada suatu pendanaan yang memang tidak bisa cover. Tetapi kalau misalnya Kemendikbud menyelenggarakan itu adalah sudah sangat berkah luar biasa karena kita bisa ada ajang untuk mahasiswa untuk mengikuti itu. Contoh tadi mungkin di sini ada Umbu, Ratna yang sudah mengikuti MBKM untuk kampus mengajar. Ya, mereka akui KKN-nya. KKN-nya diakui sebagai konversi dan kami mengusahakan itu karena itu adalah program untuk universitas yang harus memfasilitasi itu. Seperti itu. Ya, jadi sementara itu yang saya lihat dari chat tadi juga ada pertanyaan kan, kalau misalnya saya semester 8 bisa nggak mau ikut? Kalau misalnya itu ya kalian coba aja karena di semester 7 mungkin tidak masuk di dalam programnya di magangnya di tempatnya di prodi sudah misalnya sudah tutup, ya bisa ikut di Kemendikbud kalau memang kalian mau mencoba untuk skillnya bagaimana sih kerja di suatu perusahaan itu. Nah, mumpung ini ada kesempatan yang di luar kita bisa memfasilitasi. Jadi kan kita sama-sama untung juga. Prodi juga diuntungkan dengan adanya program dari Kemendikbud ini kan. Kita bisa terbantu, bisa mengcover teman-teman yang tidak bisa sudah terbatasi oleh tempat-tempatnya PKL yang sudah kita tempat-tempatnya magang yang sudah kita kerjasama gitu. Betul ya Pak Handika ya? Mudah-mudahan saya tidak salah. Seperti itu menurut saya. Jadi teman mahasiswa kita itu kan kita mahasiswa
all out lah. Sekarang Merdeka Belajar. Kalian mau kemana? Mau magang? Oke, masuk. Nah, karena terbatas ada di prodi, jumlah-jumlah yang tempatnya itu ya, sekarang mumpung ada yang di Kemendikbud, ikut ya di Kemendikbud. Kalau misalnya memang ada yang rezeki sudah masuk ke tempat magang yang tempatnya di prodi, is okay gitu. Nah, bagaimana yang belum ikut PKL tapi terusnya mau bisa nggak ikut program magang? Kan magang itu salah satunya itu adalah dikonversikan terhadap PKL gitu. Demikian. Nanti selanjutnya dijelaskan lagi sama Pak Handika. Terima kasih Bu Dian. Ini pernyataannya cukup jelas ya dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Nah, ini baru satu program saja yang ditawarkan, yaitu magang. Ini kita di Prodi Teknik Sipil beberapa program, ada 4 lebih tepatnya. Nah, ini baru satu saja yang dijelaskan Pak Handika. Mungkin kita kembali ke Pak Handika untuk program-program lain yang bisa ditawarkan. Saya persilahkan Pak Handika, waktu dan tempat. Terima kasih Pak Sadila. Jadi ini saya mau menjawab dulu Pak ya. Terima kasih Bu Dian atas penjelasannya dan terima kasih Pak Gali atas penjelasannya. Ini mungkin ada Pak Erizadi Bu. Ini kan Pak Erizadi juga termasuk dosen praktisi. Mungkin bisa memberikan masukan Pak terkait program dari kita. Jadi beliau adalah dosen praktisi, mungkin bisa memberikan masukan Pak Erizadi. Ada ya Pak ya, Pak Erizadi ya? Ada Pak Erizadi, ada. Pak Erizadi. Baik Pak Handika, mohon maaf saya nggak show film, nggak apa-apa ya Pak, show video. Nggak apa-apa Pak, monggo Pak. Ya. Ya, ngapunten. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa. Memang buat Pak Handika, Pak Gali, Bu Dian, dan Bapak Ibu dosen semua, memang untuk program magang ini cukup penting karena knowledge-nya kalau kita sudah tahu, istilahnya kalau sudah tahu hal yang kita kerjakan, istilahnya sudah tahu barangnya, nanti kita dalam mempelajari sainsnya itu lebih terbayang, jadi lebih mudah kan. Nah, untuk magang mungkin kemarin dari Bapak sempat bikin ini ya Pak Handika, MOU dengan yang PDAM Malang itu ya. Nah, mungkin nanti saya coba bertanya lagi ke kemarin itu Bu Desi ya. Jadi kesempatannya untuk adik-adik mahasiswa yang ingin magang gitu ya, untuk kesempatannya nanti saya bisa kabarin lagi. Nah, di situ mungkin bidang air PDAM kan juga masih peluangnya masih banyak ya. Cuman dengan adanya seperti yang disampaikan Pak Gali tadi ya, bahwa PPKM, ini kesempatannya bagaimana? Memang di beberapa perusahaan juga kebetulan di tempat saya bekerja juga sekarang ini memang lagi menutup ya. Tapi memang kebetulan tempat saya juga di Jakarta, jadi agak akses untuk adik-adik mahasiswa agak jauh. Nah, tapi untuk yang di PDAM Malang coba nanti saya tanyakan lagi ya. Jadi supaya ada kesempatan untuk adik-adik mahasiswa bisa belajar ke sana. Mungkin saya pikir itu dulu sih Pak Handika yang bisa saya sampaikan. Jadi kami dari Teknik Sipil Unitri mohon supportnya Pak Erizadi ya. Baik Pak. Jadi kita sangat membutuhkan banyak perusahaan mitra yang bergerak di bidang kita Pak. Jadi untuk anak-anak mahasiswa untuk magang. Ini ada beberapa pertanyaan, misalkan apakah pendaftaran magang masih dibuka? Nah, setelah ini baru nanti kita akan memberikan Google Form Mas ya. Jadi untuk keempat program ini akan ada Google Form-nya, nanti diisi, ada upload juga mengenai transkrip sementara ya untuk filternya. Selanjutnya untuk persyaratan untuk magang apa aja, nanti untuk itu ya, untuk panduan MBKM ini draftnya akan kita share ya ke setiap grup angkatan. Ya, untuk tempat magangnya apakah kita sendiri yang cari atau kampus. Nah, sementara untuk yang teknik sipil sudah ada listnya tadi ya, ada 4 yang sementara ini. Itu akan terus bertambah seiring beriringnya waktu ya Mas ya. Contohnya tadi ada masukan dari Pak Erizadi PDAM Malang. Nah, itu akan bisa kita MOU atau perjanjian ya. Selanjutnya apakah semester 8 bisa mengikuti? Bisa Mas. Jadi minimal kan semester 7. Nah, jadi kenapa kok ada magang ini? Biasanya kendalanya bagi fresh graduate Mas ya, itu adalah
nanti kalau melamar kerja itu adalah pengalaman. Ditanya pengalaman bekerjanya sudah berapa tahun. Kalau fresh graduate kan 0 tahun ya, iya Banda. Nah itu makanya ada program magang ini. Itu ada magang, ada pengalaman di dunia lapangan. Nah biasanya teman-teman itu biasanya untuk mengakali itu adalah dia bekerja dengan alumni. Ya, jadi alumninya teknik sipil, akhirnya yang fresh graduate itu kerja dengan alumni dulu 1 atau 2 tahun, dapat pengalaman kerja di yang lebih besar lagi. Nah, jadi pengalaman fresh graduate itu adalah pengalaman bekerja. Makanya dengan adanya magang ini sebuah media ya, media untuk kita bisa mendapat sebuah pengalaman bekerja. Bagaimana kami yang belum PKL, nah pasti bisa ini Mas, bisa ikut magang. Ya, nanti jadi Anda nanti daftar, nanti kita akan mengadakan sistem seleksi, ya seperti itu. Terus untuk mahasiswa semester 9, kalau mau ikut magang, kira-kira berapa bulan? Kalau magangnya itu sekitar 1 semester, Mbak. Jadi dulu ada Mas, jadi teman saya pada waktu saya S1 dulu tuh dia rela 1 semester itu dia enggak kuliah untuk magang di Wika. Jadi ya karena dia pengen mendapatkan pengalaman. Nah seperti itu. Misalkan Mbak Virginia ini dia rela berkorban, misalkan Pak saya 1 semester ini pengen magang dulu, enggak lulus dulu enggak apa-apa. Itu sebuah pilihan Mbak. Ya. Pasti ada plus minusnya. Seperti itu. Jadi seperti potretnya teman saya tadi Mbak. Jadi dia rela 1 semester enggak kuliah, dia magang di Bandung kalau enggak salah. Nah seperti itu. Apakah pendaftaran magang membutuhkan biaya? Ini tidak ada biaya, Mas. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini kita lanjut dulu ya, Mas ya. Kita lanjut dulu. Ada program yang kedua. Iya, Pak. Share screen ya. Share screen dulu. Nah, yang kedua yaitu adalah program panduan mengenai riset ya, riset, jadi atau penelitian. Jadi program riset kan salah satu implementasi untuk mengakomodasi program MPKM ya dengan kolaborasi mitra dan lembaga penelitian di luar Unitri ya. Persyaratannya adalah ini minimal semester 7 ya, mendaftar sistem di Unitri lolos seleksi. Nah, seperti itu. Pengakuannya dilakukan apabila ini jenis penelitian, tingkat kesulitan sesuai dengan tingkat sarjana, kegiatan penelitian dilakukan sesuai dengan waktu yang berlaku, terlibat dalam pembuatan laporan akhir dan mendapat sertifikat ya dari lembaga. Jadi nanti semuanya ini akan mendapatkan sertifikat dari lembaga. Nah, untuk yang riset ini dia akan mengkonversi ini ya seminar proposal, skripsi, ujian komprehensif, 2 mata kuliah pilihan setara 10 SKS. Untuk waktunya sama dengan magang ya 4 bulan. Ya, 4 sampai 6 bulan atau 1 semester seperti itu. Jadi ini Anda enggak usah kuliah di kampus juga. Jadi Anda sudah riset di luar kampus. Nah, sementara mitra riset kita ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang magang. Karena konsepnya itu gini, Mas. Jadi magang itu misalkan di semester 7 Anda magang selama 1 semester. Nah, setelah magang Anda dapat topik penelitian. Nah, itu Anda lanjutkan 1 semester lagi untuk riset. Jadi Anda benar-benar di dunia konstruksi itu selama 1 tahun. Ya. Seperti itu, paham ya kira-kira ya. Jadi satu semesternya adalah Anda magang atau bahasa kasarannya PKL. Nah, 1 semester lagi kalau misalkan dibolehkan Anda mengambil riset. Kan dalam 1 semester tadi Anda sudah mengetahui topik magangnya Anda, oh ya ini kira-kira bisa untuk diteliti. Nah, itu bisa sekalian langsung ambil riset di sana. Jadi Anda benar-benar 2 semester tuh di luar kampus seperti itu. Ya. Untuk mitra risetnya Perum sama Perum Jakarta, PT Sindo, BPWS, PT Indrakarya dan nah di sini ada BPPT. Ya, BPPT di Yogyakarta itu bagian teknik pantai. Seperti itu. Nah, ini adalah mitra riset teknik sipil Unitri ya. Yang sementara itu adalah ini. Seperti itu. Ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi ini mengkonversi skripsi kalian. Skripsinya itu di luar kampus tapi tetap ada dosen pembimbing dari luar
luar kampus, ada dosen bimbing dari dalam kampus. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin yang risetnya apakah ada pertanyaan kira-kira ada ataukah ada tambahan? Mungkin Pak Rifki, Pak Sadila, Pak Gale, Budian, monggo. Vivi, Pak Sudi. Itu adalah konsep kita sementara, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu kalau ada tambahan mengenai panduan riset ini, seperti itu. Ya, kan kira-kira asik ya teman-teman ya. Jadi Anda risetnya itu sudah di dunia konstruksi, Mas. Misalkan ada permasalahan, misalkan ada keterlambatan waktu dalam pekerjaan sebuah gedung atau hotel. Kan berarti sebuah masalah itu bisa diangkat dalam sebuah riset. Seperti itu. Ya, Pak Ndak. Ya, toh, misalkan ada pembangunan bendungan. Ini proyeknya misalkan proyeknya PT Indra Karya. Nah, itu kan pasti ada masalah toh. Itu kamu angkat dalam sebuah riset. Itu juga bisa. Nah, itu jadi Anda benar-benar real ya, benar-benar real meneliti di lapangan seperti itu. Pak Sudi monggo kalau ada tambahan, Pak. Pak Gale monggo, Pak. Kalau konsepnya riset seperti itu. Ya mungkin Pak Handika bisa disampaikan juga seperti di Exindo itu di towernya Ya, kan ya, Pak. kemarin kan juga ternyata topik riset itu banyak sekali ya Pak Handika ya. Iya, banyak banget, Pak. Dan beberapa mahasiswa dari Universitas Brawijaya juga kemarin ngambil bagian ya mulai dari penelitian tanahnya kemudian sampai struktur untuk kolam renang di lantai 7 ya. Jadi ya, mungkin bisa disampaikan Pak Andika tentang yang riset di Exindo itu topik-topiknya kemarin struktur itu banyak juga mungkin bisa disampaikan Pak Andika. Iya, Pak. Terima kasih Pak Gale. Jadi di PT Exindo itu kemarin kita sudah survei. Nah, di sana tuh banyak permasalahan, Mas, yang bisa kita angkat dalam topik penelitian atau riset. Nah, salah satunya tadi kolam renang dia di lantai 7, ya kan biasanya kolam renang itu di lantai bawah toh. Nah, itu dia didesain untuk di lantai 7 seperti itu. Nah, nanti hubungannya kan dengan gempa loh. Nah, seperti itu. Itu bisa diangkat untuk sebuah riset. Ada lagi yang di PT Exindo itu dia salah satu-satunya hotel yang ada helipadnya di rooftop. Nah, itu bisa diangkat juga tuh. Nah, itu misalkan ada beban kejut kah, Pak, berdampak pada elemen struktur kah. Nah, seperti itu. Jadi banyak banget topik riset yang akan dikaji di pembangunan hotel tersebut. Nah, kayak tanah itu misalkan pemancangan itu metodenya bagaimana supaya tidak membuat bangunan sampingnya roboh. Itu karena kemarin tuh tidak ada yang roboh. Berarti kan dia metode pelaksanaannya sudah bagus dari aplikatornya. Itu mungkin beberapa topik riset. Pak Andika. Ya, monggo Pak. Kemarin dalam satu lokasi yang berdekatan ternyata struktur tanahnya di lokasinya PT Exindo itu benar-benar berbeda ya Pak Andika. Ya, berbeda Pak. Dalam satu wilayah proyek itu ternyata struktur tanahnya berbeda. Kemudian Exindo itu harus memancang 300 tiang pancang dengan kondisi di tengah-tengah pemukiman ya. Kemudian juga teknis pemancangannya juga cukup baik ya Pak Andika. Jadi ya, Pak, tidak ada keretakan sedikit pun di pagar yang mengelilingi proyek itu. Padahal ada pemancangan 300 dengan diameter yang 40 ya. Jadi mungkin itu juga menarik sekali kalau misalnya dijadikan riset itu Pak Andika. Mungkin itu saja Pak Andika. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, mantap Pak. Mungkin ada tambahan yang lain Pak Sudi, silakan. Kayaknya mau itu Pak, menambahkan Pak. Ya Pak, terkait misalkan Indra Karya, Jasa Tirta Pak, mungkin Pak, Jasa Tirta mungkin apa yang bisa kita risetkan di sana Pak, yang air Pak. Enggak. Saya menanggapi dari catnya Budian itu loh ya. Ya. Ada Budian itu menyebutkan bahwa bisa penelitian bisa di lab dia. Ya Pak. Harus buat laporan akhir ya. Seperti sekarang yang saya cermati setelah saya di lab ini,
itu mungkin kalibrasi alat itu, ya, kalibrasi alat jadi kecepatan itu mungkin perlu riset, perlu penelitian. Laporan A. Ya Pak, mengenai riset itu kalibrasi. Ya, jadi riset bisa juga sebagai external lab yang sekaligus sebagai laporan akhir. Itu yang mungkin saya tanggapi, bolehlah mungkin kalau di Medika memungkinkan ada ya, sehingga nanti ini saya dampingi dengan kalibrasi alat itu. Salah satu kesempatan yang lain. Ya. Silakan kalau yang mahasiswa yang berminat, silakan bisa menghubungi saya nanti dengan penelitian KKP ketika yang sudah melakukan penelitian di lab sini, memang ada mungkin sedikit masalah hubungannya dengan kalibrasi alatnya. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak Sudi atas masukannya. Jadi gini Mas ya, kemarin tuh kita sudah main ya, berkunjung ke Indra Karya. Nah itu untuk tahun depan kalau tidak salah itu akan ada pembangunan ya, perencanaan ya, embung-embung yang banyak di daerah Nusa Tenggara Timur ya. Jadi di daerah-daerah tempat tinggal dari saudara-saudara yang ada di kuliah di Unidri ya, termasuk teman-teman ini, itu akan ada pembangunan embung ya secara besar-besaran di sana. Itu juga termasuk salah satu topik yang hangat ya untuk bisa diangkat dalam sebuah riset. Nah, itu bagi yang mungkin yang sekarang semester 5 ya, itu mungkin bisa ancang-ancang ya untuk ambil topik penelitian atau riset di PT Indra Karya ya. Itu ya Pak kali kemarin ya Pak ya informasinya Pak ya. Iya Pak Andika, jadi Indra Karya itu mempunyai proyek-proyek yang di luar Jawa ya. Jadi kalau misalnya berminat nanti proyek-proyek yang ada di NTT itu bisa memfasilitasi ya untuk magang mahasiswa yang berasal dari NTT gitu, seperti itu. Ya mungkin itu aja ya, Pak Andika, terima kasih. Iya Pak. Mungkin kalau hubungan dengan bendungan gitu ya. Iya Pak, bendungan. Mungkin apa? Ya. Mungkin dengan tanah atau rembesannya mungkin bisa jalan riset itu. Ya itu Pak Sudi sudah. Mungkin ya. Jadi gini, mungkin biasanya mahasiswa mungkin agak kurang bisa menjangkau hubungan dengan apa yang saya ambil risetnya itu. Ya. Setelah dari beberapa lembaga yang menawarkan hubungan dengan pekerjaannya yang dilakukan, itu mungkin mahasiswa yang berminat tadi mendekat ke bidang dosen di bidangnya, nanti bisa memberikan suatu gambaran permasalahan apa yang dilakukan risetnya itu. Jadi mungkin kalau saya sendiri mungkin bingung. Kalau saya ke perencanaan embung itu apa yang dibuat risetnya? Ya Pak. Jadi yang mungkin bisa langkah awalnya pendataan dulu, yang penting mau dulu, daftar dulu, itu pinginnya kemana, nanti pendekatan kepada dosen-dosen yang bersangkutan. Mungkin kalau hubungan tanah, mungkin ke siapa, dan siapa, hubungan dengan penurunan daripada embung itu bagaimana, lalu hubungan dengan pengisian air yang mungkin terjadi rembesan itu bagaimana risetnya, gitu. Itu banyak yang mungkin dari dosen-dosen yang mungkin memberikan suatu gambaran atau ide yang dijadikan riset. Saya kira itu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin Budian ada tambahan Bu terkait riset. Ada pertanyaan bagi teman-teman yang lain kira-kira? Tadi kan yang magang banyak yang tanya ya. Nah, yang riset ini kok belum ada yang tanya. Izin bertanya, Pak. Ya, ini Niko. Ya, Mas Niko gimana, Mas Niko? Ya. Oke, Pak, saya ingin bertanya terkait riset ini, Pak. Dan saya sudah riset ya, Pak, di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Yogyakarta. Ya. Nah, ini sudah berlangsung sampai sekarang. Dan apakah saya perlu mendaftar lagi ya, Pak, untuk program MBKM ini? Terima kasih. Kalau sudah berjalan, tidak usah Mas, itu sudah dihitung riset
sudah dihitung riset, Mas. Nanti tinggal kita mengkonversi, Mas. Ya, mengkonversi setara 20 SKS itu apa saja gitu, Mas Niko. Nah, itu contohnya Mas Niko ya. Niko sudah mengawali ya, Mas Niko Demus ini mengawali riset ya di BPPT. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh yang bisa dilanjutkan ya bagi teman-teman yang lain ya. Jadi memang butuh sebuah keberanian ya teman-teman ya untuk bisa menjadi mahasiswa yang out of the box. Nah, seperti itu ya. Jadi mahasiswa yang penyuka tantangan lah. Seperti itu ya. Gitu ya Mas Niko ya. Jadi tinggal kita nanti mengkonversi, kita buatkan SKD mengkonversi risetnya itu dikonversi ke mata kuliah apa saja. Seperti itu Mas. Ya. Jadi itu lanjut aja langsung ke laporan skripsinya Mas Niko saja Mas. Langsung bisa ya. Gitu ya Mas Niko ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sip. Mungkin tadi Budian mau itu ya, memberikan saran kira-kira. Sudah saya banyak tulis di chat ya. biar apa mungkin teman-teman biar bisa baca juga. Itu untuk untuk riset ini memang spesifik ya. Dia menarik untuk disimak karena sebenarnya waktu saya dulu kuliah itu juga saya berharap ada begini sama magang sebenarnya dulu itu. Tapi ya kebetulan pas saya S1 dulu saya malah sudah ikut magang di Bini Partners di PJT selama 1 semester 6 bulan. Terus ditambah lagi sekaligus sebagai riset saya di sana. Nah, itu saya sarankan kepada Niko untuk seperti itu. Jadi riset itu intinya sebenarnya adalah bukan terusnya kita terusnya milih sendiri, cari sendiri penelitian. No. Jadi riset di sini itu adalah kita sudah program studi sudah punya tempatnya, kita sudah ada kerjasamanya. Nanti kita kalau misalnya ada yang tertarik, kita menghubungi ke tempat riset tersebut, tempatnya misalnya ke BPPT lah gitu ya. Nah kita tanya di sana kan karena sudah ada MOU-nya kan, kira-kira ada tempat untuk ada yang atau juga mereka karena ada MOU, kita sama-sama sudah ada MOU, mereka juga menawarkan ke kita dan kita juga bisa nanya sama mereka gitu ya. Jadi kita overaktif lah gitu. Nah, nanti di sana itu mereka pertama menawarkan juga mereka akan memberikan suatu suggest bahwa kita kayak si Niko, saya cerita Niko gitu ya. Niko itu adalah ada pakai 3D Delft ya, itu yang untuk pengamatan pantai gitu. Nah mereka sudah meneliti pekerjaan itu gitu. Nah Niko, kita masih melayangkan surat ke sana bahwa kita akan mau melakukan kegiatan pertama magang dulu karena untuk PKL. Nah ternyata kegiatannya itu bisa berlanjut. Jadi si Niko itu kegiatannya itu dia mengolah data, diminta sama kan karena ada satu project dan kemudian ada satu orang pembimbingnya, maka dia selalu konten karena dia ini PPKM ya, jadi disuruh ini tolong ini kan harusnya kalau misalnya di tempatnya sana dia ngukur itu yang namanya jadi di lab gitu loh. Kalau misalnya memang ini dia di lab, jadi dia itu ke lab gitu. Tapi kalau misalnya karena ini masih pandemi, jadi yang punya proyek di sana itu mengirimkan pekerjaan ke si Niko suruh ngolah ini, ada data ini, gini, jadi kasih caranya begini, ini jadi kalian tuh ikut proyek di situ gitu loh. Nah, dalam sebagai asisten project ataupun asisten lab, berarti kan kalian sudah punya data-data itu. Nah, data-data itu kan kalian kan cuma tidak hanya untuk sampai di situ saja, hanya mengolah data, tetapi kalian sebagai seorang akademisi pasti punya chance untuk bisa membuat laporan. Nah, laporan itu dikembangkan oleh pembimbing kita di universitas juga sehingga menjadi research. Jadi makanya saya sarankan tadi, Niko, ini kamu bisa langsung nambahin jadi research gitu. Nah, jadi pada awalnya sebenarnya itu riset itu adalah itu
adalah sebagai asisten lab, asisten project. Itu kalau misalnya kalian sudah kerja itu sebenarnya itu namanya itu adalah asisten ahli. Bukan asisten ahlinya Pak Handika, bukan. Tapi asisten ahlinya yang punya ahli kompetensi itu gitu loh. Gitu. Misalnya ahli bendungan. Jadi asistennya yang sudah punya ahlinya, tenaga ahli. Dia ada tenaga ahli, ada asisten ahli. Nah, asisten ahlinya itu kalian. Nah, jadikan sebagai project untuk riset. Gitu. Makanya tadi kan di Exindo itu kan banyak. Nah, di atasnya, jadi kalian bukan sebagai pemegang project terus kalian jalanin project, tidak. Itu ada tenaga ahlinya di sana. Ya Pak Andika ya, jadi jangan takut gitu loh. Ada gurunya. Ada gurunya, ada tenaga ahli. Nah, kalian sebagai asistennya. Gitu loh. Nah, itu jadikan riset gitu. Tapi bukan seperti bukan ke labnya Pak Suhudi ya. Enggak masuk Pak Suhudi. Ini ke perusahaan. Ya, Pak Sudi jangan berharap, Pak Sudi nggak berharap. Ini ke perusahaan Pak Sudi. Tapi contohnya seperti itu, seperti yang di Pak Sudi gitu. Kalau ke PJT ya, ada pengukuran sedimentasi misalnya gitu. Nah, itu ada tenaga ahlinya di sana, ada bidangnya gitu loh. Terusnya mereka sedang mengumpulkan data-data sedimentasi. Nah, kalian ikut di situ mengumpulkan, caranya ngumpulin, caranya ngolahin data, gini, kalian ikut di situ. Nah, itu hasilnya dijadikan sebagai riset kalian, gitu. Ya kan memang benar kan? Seperti asisten lab kan? Tapi kan, tapi tidak di instansi kita, gitu, nggak di Tribuana, tapi di tempat instansi yang Dudi, yang industri, PJT, gitu. Gitu, Pak, tambahannya. Hanya memberikan satu penjelasan penggambaran. Terima kasih. Ini Bu Vivi kayaknya mau nambahin deh, pengalamannya Kiki, banyak. selamat datang Bu Kiki, selamat datang Bu Prima. Bu Prima ini kok videonya enggak dinyalakan, Bu? Bener kan, kita kalau itu kan di tenaga ahli ada asisten ahli ya, ada asisten tenaga ahli ya, gitu kan. Nah, itu kalian itu di situnya. Jadi tapi sebagai riset nanti bikin riset. Jadi kan dulu zaman dulu tuh banyak yang namanya mahasiswa itu. Saya dulu salah satunya, saya dulu sebelum pas udah masih kuliah itu saya ikut sebagai pengolah data untuk pekerjaan embung di NTB ya, sama Bu Rini dulu. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya ada program MPKM itu bisa menjadi salah satu riset gitu, karena kita ikut program itu. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Dian. Bu Vivi monggo Bu menyumbangkan pendapatnya Bu terkait riset. Monggo Bu Vivi. Ya, terima kasih Pak Handika. Ya. Sebenarnya ini pengetahuan buat saya juga ya sebenarnya ya, bukan hanya mahasiswa. Ini karena Nikodemus itu sebenarnya bukan hanya mahasiswa. Ini karena Nikodemus itu sebenarnya mahasiswa bimbingan saya ini Bu Dian. Top inilah menurut saya sudah salut lah saya ya melihat Nikodemus, semangatnya juga langsung saya beri semangat. Ayo Niko, kamu bisa begitu ya. Sebagai salah satu orang tua, sebagai pengganti orang tua di rumah ya kita ya Bu. Menurut saya anak-anak antusias sekali tentang magang ini dan riset. Memang betul pendapatnya Bu Dian tadi, kalau kita ikut riset itu sebagai salah satu ide untuk skripsi. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, dengan riset, dengan masuk magang, mahasiswa menjadi tahu apa sih ilmunya. Sebenarnya kalau hanya teori di kampus, di di kelas, kita tidak tahu apa-apa sebenarnya. Tapi kalau sudah masuk, terjun langsung, wah itu luar biasa. Itu nilai plus untuk mahasiswa Unitri. Jadi ini kesempatan buat mahasiswa, jangan dilewatkan kesempatan ini. Saya hanya memberikan semangat ya, Pak Handika ya. Ini semangat, iya semangat dalam kondisi COVID ini Pak. Kalau menurut saya ya Bu Dian ya, perlu ada imun dari mahasiswa ini. Jadi jangan hanya teori saja, hanya teori di kelas, kemudian hanya teori kuliah, tetapi keluarlah. Jangan mengikuti zona nyaman saja, tapi di luar zona nyaman. Itu kalau menurut saya begitu, ini bagus sekali. Kemudian untuk ini ada pertanyaan sebenarnya Bu Dian,
yang menyambung saja saya. Kalau yang belum PKL ini bagaimana ya Bu Dian? Apakah bisa ngikut program ini atau bagaimana Bu? Atau Pak Andika Bisa, yang Bu. bisa menjawab ya? Itu Bisa saja kok, Bu. masukan dari saya ya Pak Andika. Ya. Oh bisa ya? Bisa kok, Bu. Berarti ya bagi mahasiswa yang ada pertanyaan tadi kalau nggak salah Awanda Hartutut dia bingung bagaimana kalau belum PKL, berarti bisa langsung Iya, Bu. ikut ke ini program magang ini ya. Ya begitu Iya. masukan dari saya Pak, pendapat saya. Terima kasih Bu Vivi ya. Terima kasih kesempatannya. Atas masukannya. Nah ini ada yang bertanya itu ini ya Pak ya. Pak, saya mau bertanya, bagi yang ikut magang kan tidak kuliah di kampus lagi, terus bagaimana dengan registrasi? Nah, registrasinya tetap ya Pak ya, jadi tetap bayar SPP. Ya, jadi registrasinya tetap, bayar SPP-nya tetap, tapi kuliahnya di luar kampus. Begitu ya Pak Galing. Tetap Pak ya? Iya tetap kan? Ya, tetap aktif sebagai ya, mahasiswa. Ya. Tetap aktif sebagai mahasiswa. Ya, seperti itu ya Mas Krisda ya. Mungkin dilanjut aja ya, yang untuk berikutnya yaitu mengenai ya selanjutnya kita membahas mengenai KKNT ya, KKN tematik ya. Jadi program KKNT itu salah satu implementasi juga ya di program MPKM. Syaratnya adalah ini mahasiswa minimal berada di semester 6 ya. Mendaftar di sistem Unitri dan lolos seleksi ya. Jadi KKNT ini mengkonversi ini ya, manajemen konstruksi, metode pelaksanaan, KKN sendiri dan ekonomi teknik ya, totalnya 9 SKS. Untuk mitranya adalah Desa Wringin Anom, Desa Pagersari dan Kelurahan Murjosari ya. Jadi bedanya dengan KKN reguler ya yang ada di Unitri itu adalah kita semuanya berasal dari prodi teknik sipil ya. Jadi bahasa sederhananya adalah kita membangun desa ya. Jadi misalkan teknik sipil membangun desa seperti itu. Jadi berupa tematik teknik sipil seperti itu, teman-teman ya. Berupa tematik teknik sipil. Nah kan sekarang kan di desa itu ada yang namanya dana desa ya. Dana desa itu biasanya dipergunakan untuk infrastruktur desa. Misalkan pembangunan drainase, pembangunan jalan, ya jalan lingkungan, pembangunan sebuah embung, ya pembangunan sebuah kolam. Nah itu biasanya sangat membutuhkan yang namanya seorang engineer ya. Biasanya karena di desa itu ya biasanya tidak ada ya seorang engineer, akhirnya dia kurang bisa membuat sebuah dokumen teknis. Nah itu kita bisa membantu di sana seperti itu. Dan KKN-nya ini juga 1 semester, jadi Anda dibebas tugaskan untuk tidak kuliah di dalam kampus, seperti itu. Ya, jadi Anda benar-benar mengabdi pada sebuah desa, seperti itu ya. Misalkan satu kelompok 10 orang mengabdi di desa Wringin Anom, gitu ya Mas ya. Wringin Anom atau Pagersari itu di Ngantang ya, dekatnya Bendungan Selorejo atau Kelurahan Merjosari. Jadi Anda benar-benar mengabdi di sana ya teman-teman ya. Kan biasanya KKN kita yang reguler itu 1 bulan, ya Pak Ndak? Nah kalau ini 1 sampai 6 bulan. Jadi Anda benar-benar mengabdi. Contohnya di sini, di Desa Wringin Anom ini, desanya ini kepala desanya memiliki konsep yaitu membangun sebuah stadion bertaraf nasional. Ya, jadi kenapa kok seperti itu? Karena Desa Wringin Anom itu termasuk salah satu destinasi wisata nasional ya kan, dia di bawahnya lereng Gunung Bromo. Jadi di sana akan dibangun sebuah stadion nasional. Bertaraf nasional itu kan sangat membutuhkan yang namanya seorang engineer teknik sipil tuh, yaitu bagaimana cara mengatur drainasenya, bagaimana cara mengatur tata ruangnya, bagaimana cara mengatur atau menghitung struktur bangunan tribunnya. Nah itu sangat membutuhkan. Dan masih ada lagi yaitu di belakangnya lahan stadion itu ada sebuah lahan itu masih belum tahu kepala desanya mau dibuat apa. Itu kan kita bisa membantu untuk merekayasa loh. Kita membantu untuk membuat tata ruangnya. Ini untuk ini Pak, untuk ini Pak. Alasannya ini. Nah seperti itu. Itu Desa Wringin Anom. Kalau Merjosari di sana ada sebuah sumber air ya. Nanti coba kita
rekayasa bagaimana supaya bisa lebih bermanfaat. Kalau Pagersari sama dengan Beringin Anom, dia juga untuk dana desa ya. Kemarin tuh sebenarnya sudah ada baseline ya di Pagersari itu, yaitu di sana tuh sebenarnya permasalahan utamanya adalah air baku ya. Air baku atau air bersih. Ya dia harus mereka harus mengambil air bersihnya tuh sangat jauh ya. Di hutan katanya, di hutan akhirnya kan pipanya terlalu panjang. Nah, sehingga banyak loss ya atau kehilangan airnya sangat tinggi, sehingga dengan pertambahan populasi yang ada di sana juga banyak ternaknya. Nah, akhirnya tuh lama kelamaan juga berkurang. Ya, berkurang kebutuhan airnya. Nah, kemarin tim dosen teknik sipil juga sudah melakukan survei awal, yaitu ada 2 sumber yang sebenarnya bisa kita rekayasa ya menjadi sebuah sumber air baku yang baru. Nah, tapi dia kendalanya sumbernya di elevasi yang bawah, yang rendah. Itu bagaimana metode kita untuk bisa membuat itu ya rekayasa sebuah apa ya, spam ya namanya ya, itu supaya bisa naik ke atas dan bisa didistribusikan ke penduduk dan juga ke ternak seperti itu. Jadi itu adalah gambaran dari ketiga desa ini. Ya gitu ya. Jadi di semester 6 seperti itu. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu, Pak Sudi monggo yang koordinator KKNT ya ini ya di Fakultas Teknik, monggo kalau ada tambahan Pak atau ada yang salah dari saya, monggo bisa ditambahkan Pak Sudi. Mungkin ada yang lain, Pak Galih, monggo Pak, misalkan terkait KKNT ini, apakah ada yang perlu ditambahkan Pak Galih terkait penjelasan KKNT Pak? Iya, iya. Jadi di KKNT di Wiringin Anom ini lebih diarahkan ke perencanaan ya Pak Handika ya kemarin. Jadi iya Pak. Oke, Pak. Tidak berwujud proyek fisik ya, karena mereka itu dijadikan destinasi prioritas secara nasional. Jadi mungkin Mas dia pernah dengar ya, jadi ada rencana yang kereta gantung dari Batu ke Tumpang dan lain sebagainya, itu juga nanti mengarah ke keterkaitannya ke wisata Bromo seperti itu. Kemudian Desa Wiringin Anom ini mau bikin stadion skala nasional beserta rest area dan lain sebagainya. Ya, kemudian mereka terkendala mengajukan proposal itu terkendala desain dan lain sebagainya ya, karena tidak punya kompetensi untuk itu. Jadi mahasiswa nanti diterjunkan ke situ selama 2-3 bulan ya Pak Dika ya? Iya Pak. Iya. 1-4 bulan Pak. Iya, jadi 1-4 bulan ya. Jadi mahasiswa diterjunkan ke situ, kemudian juga mungkin ada seleksi ya nanti, karena ini kebutuhannya untuk perencanaan. Jadi mungkin nanti diseleksi kemampuan AutoCAD, kemudian kemampuan perhitungan struktur dan kemampuan RAB. Jadi nanti mungkin ada persyaratan itu ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu aja Pak Andika. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Galih. Ya gitu ya Mas. Jadi nanti ada seleksi, karena nanti benar-benar kita full perencanaan ya, meskipun di desa kita benar-benar membantu merencanakan sebuah stadion ya. Jadi stadionnya tuh ya itu cita-citanya Kadesnya adalah dia bertaraf nasional ya, supaya bisa dijadikan sebuah objek wisata di Desa Wiringin Anom seperti itu ya. Nanti ada pilihannya, Desa Wiringin Anom itu di Kecamatan Tumpang, Desa Pagersari Kecamatan Ngantang, Kelurahan Merjosari itu di dekat Unidri, ya Pak Ndak. Jadi sangat dekat dengan area Unidri, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman mahasiswa ini, ada Maria Yosefa ini, coba gimana, apakah ada pertanyaan? Pak, mau bertanya Pak. Ya. Ini yang untuk kegiatan KKN tematik ini untuk yang belum KKN atau gimana Pak?
Ya, yang diutamakan yang belum, Mbak, yang belum KKN. Ya, yang belum KKN itu yang diutamakan. Ya, kan kemarin setelah kita survei, Mbak, ya, di angkatan 2018 itu kan sekitar 50 mahasiswa ya yang belum KKN. Ya. Ya, Nah, itu paling enggak di Desa Wringin Anom ada 10 mahasiswa, Desa Pagersari 10 mahasiswa, Mergosari 10 mahasiswa, kan lumayan sudah bisa mereduksi itu. Nah, gitu, Mbak. Jadi ini adalah sebuah media ya untuk kita bisa membangun proyek desa seperti itu. Jadi diutamakan yang belum KKN ya. Iya, Pak. Ya. Gimana? Ada tambahan lagi kira-kira? Budian mungkin ada tambahan Bu terkait KKN tematik. Siap, ikut aja. Bagus ini kegiatannya. Ya Bu. Oke. Bu Vivi mungkin ada tambahan? Sudah ya? Sudah Pak, Monggo, saya Bu. mengikuti. Saya mengikuti saja ini penjelasan dari Pak Gali dan Pak Andika. Oke. Kalau dari Pak saya. Sudi ya. Oke, matur suwun Bu Vivi. Pak Sudi mungkin sebagai koordinator KKN tematik Pak, monggo Pak, terkait konsep kita ini 3 desa pripun Pak Sudi. Jadi nanti kalau di lokasi pada waktu di tempat KKN itu juga selain kalian juga merencanakan sesuai dengan rencana yang di desa itu nanti ada dosen pendamping ya. Iya, ada dosen pendamping. Iya Pak. Jadi setelah kalian daftar, lalu diseleksi mana yang memungkinkan bisa diberangkatkan, setelah itu nanti ada dosen pendamping lapangan selama 3 atau 4 bulan selama di lapangan. Jadi bisa konsultasi ke dosennya nanti sampai selesai di akhir daripada yang diinginkan apa. Jadi itu yang langsung terjun lapangan. Jadi mulai survei, mulai observasi lapangan, mulai sampai pendataan awal, potensi apa itu dilakukan sehingga datanya sudah siap, sudah lengkap, baru nanti direncanakan. Jadi itu bisa konsultasi ke dosen pendampingnya nanti. Dosen pendampingnya sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Gitu. Sehingga kalian tidak sendirian. Jadi seperti kakak-kakak biasa itu mesti ada DPL-nya nanti. Iya Pak. Dan juga minta saran sama kepala desanya bagaimana, seperti yang keinginan dari masyarakat bagaimana, nanti desain bagaimana. Nah jelas berupa itu mungkin membantu dengan teknologinya, yaitu berupa gambar RAB-nya gitu ya. Nanti dari situ desainnya nanti diserahkan pada waktu selesai ke desa itu. Sehingga kelemahan atau kekurangan yang selama ini masih belum pihak desa belum bisa dilaksanakan, yaitu perencanaannya sama gambar-gambar gitu. Makanya nanti ada tes, ada seleksi hubungannya dengan kemampuan AutoCAD sama membuat RAB yang lebih efisien. Mungkin itu tambahannya Pak KPS kan. Terima kasih banyak Pak Sudi. Ya gitu ya. Untuk yang mungkin Pak Rizky ya ini mau menambahkan Pak, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Andika. Jadi saya menyambung dari tadi program-program, kebetulan dari desa dan kelurahan ini saya juga ikut explore langsung ke kepala desa. Jadi selain tadi beberapa program, jadi kita juga berkoordinasi dengan kepala desa. Jadi utamanya di sana itu kebanyakan nanti KKN yang ikut silahkan ya, di sana itu kebanyakan mereka belum punya ini namanya peta desa ya, jadi atau peta potensi desa. Nah ini kesempatan juga bagi kalian. Nah
Kebetulan juga saya mengampu di pemetaan dan SIG ya, atau di petanya nanti mahasiswa yang bisa menggambar ya AutoCAD atau dari SIG ini bisa juga menjadi program, karena di sana memang sangat membutuhkan ini peta, karena petanya di sana itu peta yang jadul ya. Jadi ketika kita berkunjung ke kantor, jadi di sana tidak ada peta yang update. Yang di sini juga perlu, sangat penting bisa memetakan potensi desanya. Nah, ini dari beberapa desa seperti itu. Jadi perlu juga nanti siapa saja yang ikuti KKN bisa kita nanti melihat jadi potensi desa nanti dipetakan ke dalam peta, atau kalau lebih bagus kita diaplikasikan ke sistem informasi geografisnya. Jadi lebih modern sehingga nanti potensi desa itu terlihat di peta tersebut. Gitu aja, saya menambah itu aja. Terima kasih Pak Andika. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Riki atas tambahannya ya. Jadi nanti tetap ada sistem seleksi ya untuk KKNT ini, terutama yang 50 mahasiswa yang belum KKN nanti diharapkan bisa daftar semua ya. Itu mungkin cukup ya Pak ya. Kita lanjut pada yang program terakhir yaitu pertukaran mahasiswa. Nah di sini itu tujuannya yaitu kita itu ya ada transfer ilmu ya, pengetahuan dari luar ya, luar kampus maupun di dalam kampus. Nah, di sini tuh konsepnya ada dua ya. Yang pertama yaitu pertukaran mahasiswa ekstra kampus, jadi kita bertukar mahasiswa di luar kampus Unitri ya. Terus ada lagi pertukaran mahasiswa intra kampus ya. Jadi kita ke prodi komunikasi, ke prodi akuntansi, prodi teknik kimia. Jadi kita bisa sangat bebas kuliah di prodi lain seperti itu ya. Kenapa kok kita jelaskan dulu yang intra kampus ini ya, yang intra kampus dulu ya. Jadi minimal semester 5 ya, jumlah SKS-nya adalah yang diakui maksimal 20 SKS. Jadi maksimal tuh maksimal ya, bisa jadi kalian cuma ambil satu mata kuliah, 2 mata kuliah. Jadi sangat bebas ya. Mendaftar di sistem Unitri, lolos seleksi. Ya, itu mengkonversi MK pilihan. Ya, seperti itu. Nah, di sini mitra kita itu adalah ini ya, yang intra kampus itu ada prodi ilmu komunikasi ya. Kemarin kita sudah melihat itu ya, mata kuliahnya di sana itu ada beberapa yang perlu kita gunakan ya, kita cari ilmunya itu misalkan itu komunikasi antar personal. Nah, itu kan juga tidak diajarkan di teknik sipil toh. Tapi kita butuh juga untuk di dunia konstruksi ya. Contohnya untuk komunikasi kita dengan owner, komunikasi kita dengan pekerja, dengan partner. Nah, itu ada. Kita bisa belajar di prodi komunikasi. Nah, di PS akuntansi itu ada, kemarin kita lihat tuh ada yang namanya mata kuliah perpajakan. Nah, itu juga penting banget ya, perpajakan bagi saudara-saudara nanti yang mendirikan usaha itu, ilmu perpajakan tuh harus ada gitu ya. Terus administrasi publik itu ada yang namanya etika profesi, itu juga bisa melengkapi mata kuliah yang ada di teknik sipil. Kalau landscape tuh kemarin kita mengambilnya pengantar arsitektur lanskap ya. Kenapa kok kita ambil? Karena biasanya gedung tuh sekarang tuh ada bangunan pelengkap yaitu sebuah taman. Nah, itu paling tidak kita mengerti konsep-konsep dasarnya saja. Nah, seperti itu. Kalau yang teknik kimia kemarin kita ambil yaitu pengolahan limbah. Nah, itu biasanya kita kan juga dalam mendesain selalu diminta ya, misalkan mendesain sebuah rumah sakit, nanti limbahnya bagaimana. Nah, itu paling tidak kita ada gambaran umum mengenai limbah. Seperti itu ya. Itu adalah konsep pertukaran mahasiswa intra kampus. Ya, jadi kita bisa sangat mungkin untuk atau kuliah di prodi lain, di komunikasi, di akuntansi, ya di agroteknologi, tapi dengan rambu-rambu yang tadi ya, yang kita benar-benar butuh nantinya pada saat kita bekerja. Seperti itu. Ya, jangan hanya sekedar kuliah misalkan di agrotek, nah itu kuliah di ekonomi, tapi kita harus benar-benar ini saya butuh ini untuk nanti kerja, seperti itu ya dasarnya ya.
Nah, selanjutnya kita membahas mengenai persyaratan program pertukaran mahasiswa ekstra kampus ya. Nah, kalau ekstra kampus berarti kita bertukar mahasiswa di luar kampus, tapi sama-sama teknik sipil ya. Bedanya itu ya. Kayak kalau tadi yang intra kampus tadi di luar prodi teknik sipil, kalau di ekstra kampus itu adalah dia sama-sama teknik sipil tapi di luar kampus ya. Syaratnya adalah minimal semester 5 ya, diakui maksimal 20 SKS ya, mendaftar di sistem Unitri lolos seleksi. Nah, ini mengkonversi mata kuliah wajib. Seperti itu ya. Yang tadi intra kampus adalah mengkonversi mata kuliah pilihan, kalau di ekstra kampus mata kuliah wajib. Ya. Jadi kita sudah ber-MOU ya dengan 5 kampus ya. Yang pertama dari kampus Malaysia ya, University Tun Hussein Un Malaysia. Kemarin saudara-saudara kita sudah kuliah di sana ya 1 semester ya. Ada Nikodemus, ada Ratnasari, ada Piet. Nah itu sudah mencoba pertukaran mahasiswa di University Tun Hussein Un Malaysia ya. Jadi daring dan berhasil ya Mas Niko ya. Terus ada yang kedua adalah Universitas Merdeka Malang, UNMER, ada Universitas Al-Muslim Aceh, yang keempat Universitas Islam Balitar, yang kelima adalah Universitas Narotama Malang ya. Jadi kita bisa kuliah di sana. Seperti itu ya. Jadi bisa kuliah di UNMER, bisa kuliah di UTHM, kuliah di Unisba, kuliah di Narotama. Ya, seperti itu ya. Tentunya dengan dalam jaringan ya, mungkin ini kan masih dalam jaringan daring loh. Jadi itu adalah kesempatan kita untuk bisa kuliah di luar kampus Unitri. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada tambahan mungkin Pak Gali, mungkin Pak ada tambahan Pak yang terkait pertukaran mahasiswa Pak. Monggo Pak Gali. Ya mungkin ada beberapa yang persyaratan ya mungkin kalau untuk UNMER, Al-Muslim, Islam Balita, Norotama mungkin nanti persyaratnya general ya. Cuman untuk yang ke Tun Hussein On Malaysia nanti mungkin persyaratannya ada persyaratan TOEFL ya karena perkuliahan di menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi mungkin ada tambahan syarat itu seperti itu. Itu aja Pak Andika. Terima kasih. Terima kasih Pak Gali. Mungkin ada tambahan lagi Pak Rifki mungkin? Ada Pak? Sudah Pak, cukup. Sudah cukup Pak ya. Mungkin Budian Bu, monggo Bu, terkait pertukaran mahasiswa ini. Ada saran ataukah tambahan? Cukup Pak Handika, sudah sangat jelas sekali. Itu mungkin bisa dipahami sama mahasiswa teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa semangat ikut. Makasih. Iya Bu, terima kasih banyak. Jadi manfaat utamanya yaitu Mas ya. Jadi kita misalkan kuliah di Narotama, di UTHM itu kita kan pasti nambah teman ya, nambah relasi, dan itu sangat bermanfaat nanti mungkin setelah bekerja nanti ya. Jadi kalau di dunia teknik sipil itu relasi itu sangat penting ya untuk dalam bekerja. Nah seperti itu. Jadi harus banyak teman ya di teknik sipil ya. Nah itu salah satu wadah kita yaitu dengan pertukaran mahasiswa ini. Misalkan kalian kuliah di UTHM, mata kuliahnya misalkan beton 1. Nanti kan pasti akan ada grup misalkan, ya grup beton 1. Nanti kan pasti ada berkenalan semua tuh. Nah itu, apalagi di UTHM di luar negeri, ya Panda. Kalian bisa mendapat jejaring yaitu mahasiswa dari Malaysia. Nah seperti itu. Mungkin Pak Sudi ada tambahan Pak ini, monggo Pak. Ya. Enggak, saya cukup. Cukup Pak ya. Itu mungkin Pak Rifki Pak, mau nambah? Pak Rifki. Oke, saya cuma mau nambah dari Pak Andika. Jadi perbanyakannya teman, karena banyak teman adalah banyak rezeki. Gitu aja Pak Andika. Biar semangat teman-temannya. Ya Pak. Terima kasih Pak Rifki. Pertukaran dosen ada. Pertukaran dosen, insya Allah Pak. Setelah ini ada Pak. Ada nggak Pak Galing nggih? Diupayakan berarti kan nanti belum untuk pertukaran mahasiswa. Iya Pak. Terima kasih Pak.
Nggih, gitu nggih Pak Sudi nggih. Sementara masih belum, Pak. Mungkin yang khusus untuk pertukaran pelajar ini mungkin ada testimoni mungkin Pak Andika dari 3 mahasiswa yang di Malaysia mungkin menyampaikan singkat aja mungkin. Ya, ada testimoni. Ya, testimoni coba. Dari Ratnasari, coba Ratnasari coba. Maksudnya teman-temannya apakah dari Malaysia dan mungkin ada beberapa universitas Indonesia seperti UGM itu ada enggak mungkin testimoni aja. Gimana? Ya, silakan Mbak Ratnasari. Nggih. Mungkin Ratnasari, kemudian ada satunya Pak Andika mungkin atau Niko, ada Nikodemus. Silakan Mas Niko. Ini supaya teman-teman bisa semangat Mas ya. Jadi masing-masing mahasiswa kan ada kelebihan masing-masing ya di potensinya masing-masing. Jadi nanti silakan mahasiswa tonjolkan kelebihannya masing-masing ya. Jadi semuanya itu saya yakin ini pinter-pinter semua, semangat semua ya. Jadi masing-masing punya kelebihan masing-masing gitu aja Pak Andika. Ya, Pak. Mungkin tambahan testimoni mungkin setelah itu bisa ditutup Pak Andika. Iya, Pak. Pak Nasari sama Mas Niko, coba Mas Niko dulu Mas, gimana pengalamannya kuliah di UTHM Malaysia? Nah, apakah teman-temannya juga orang Malaysia? Apakah orang Indonesia saja gitu? Monggo silakan. Ya Pak, baik Pak. Nah, untuk perkuliahan di Institut Teknik di UTHM sendiri, ya yang pastinya sih berteman dengan orang-orang luar ya Pak, dengan orang-orang Malaysia gitu. Komunikasi juga selalu intens, menggunakan bahasa Inggris, dan juga kita harus menguasai bahasa Inggris secara totalitas ya Pak. Soalnya setiap dari pembelajaran itu menggunakan bahasa Inggris tentunya. Dan juga kita juga harus menguasai bahasa Melayu. Dan kebetulan saya juga asal saya dari Pontianak dan saya menguasai disampaikan oleh Bapak dosen biasanya. Dan juga untuk teman-teman saya sarankan untuk ikut karena sangat seru sekali ya kuliah di UTHM ini, mempunyai nilai lebih karena di sini misalkan kami di sana belajar tentang geofisik engineering, yaitu teknik geologi tentang batuan dan tanah. Di sini kita belajar hanya mekanika tanah. Di sana kita belajar lebih mengenai alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi menganalisis tanah, menganalisis batuan dan juga rainwater dan juga air dalam tanah. Itu sangat baik sekali untuk ilmu kita ke depan. Nah, hanya itu saja ya Pak yang bisa saya sharing-sharing. Terima kasih. Masih banyak Mas Niko. Iya, oke. Bentar Mas ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi sebuah semangat ya bagi teman-teman yang lain bahwa kita itu harus sekarang dengan era MPKM ini harus terbuka ya. Semuanya harus terbuka bahwa kita bisa kuliah di mana saja, di lapangan, di kampusnya, di kampus lain, ya Pak Nda. Jadi semuanya terbuka untuk bisa mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Ini Budian tanya ya di chat mata kuliahnya yang di luar Unitri tidak MK pilihan juga, apakah harus wajib? Nah itu kalau setahu saya itu kayaknya kita bebas ya Bu ya. Jadi kita bebas memilih mata kuliah seperti itu Bu. Jadi bebas antara pilihan sama wajib. Nantinya kita muaranya dikonversi di fakultas Bu. Misalkan di Narotama mata kuliah ini nanti dikonversi ke mata kuliah yang ada di Unitri. Nanti kita buat SK konversi Bu, SK fakultas. Seperti itu. Kemudian. Nah gitu ya. Jadi nanti untuk ini kan nanti direkam ya, nanti diupload di
di di apa YouTube-nya Teknik Sipil nanti bisa disebarluaskan ya ke teman-teman yang lain bahwa kita itu sedang menjalankan program MPKM seperti itu. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator Pak Sadila. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Andika. Jadi penjelasannya untuk program MPKM ini sudah cukup jelas ya. Tadi juga sudah ditambahkan ke dosen-dosen yang lain terkait dengan program-program tersebut. Terima kasih kepada Pak Rifki, Pak Gali, Budian, Vivi, Pak Sudi. Oke, untuk sesi selanjutnya, ini mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan teknis pendaftaran. Jadi, 4 program ini kita lakukan pendaftaran dan lakukan seleksi, seperti tadi sudah dijelaskan di masing-masing program ya. Nah, mungkin saya bisa share screen terkait dengan formulir. Nah, formulir ini juga sudah saya share di kolom komentar. Silakan bisa dicek. Oke, sudah terlihat? Minta tolong responnya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini formulir pendaftaran program MBKM Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Unitri. Nah, silakan ini diisi terlebih dahulu, sesuaikan. Misalkan saya isi nama saya sendiri ya di sini sebagai contoh saja. Nah, silakan diisi NIM, nama lengkap, IPK-nya berapa, kemudian nanti diminta upload transkrip sementara. Nah, di mana untuk transkrip sementara ini filenya berbentuk PDF atau JPEG, ukuran maksimal yaitu 500 MB. Nah, ini silakan nanti dimintakan dulu di akademik. Setelah upload transkrip, sekarang kalian memilih salah satu program yang ingin didaftarkan. Di sini bisa kalian buka, di sini ada riset penelitian, magang industri, pertukaran mahasiswa di luar prodi, pertukaran mahasiswa sesuai prodi di dalam kampus, dan KKNT. Nah, masing-masing program ini menentukan ada syarat-syaratnya. Coba saya pilih salah satu sehingga bisa dilihat. Nah, di sini. Silakan memilih lokasi pelaksanaan program dengan syarat mahasiswa aktif, kemudian mahasiswa memprogram mata kuliah minimal semester 7. Nah, ini sesuaikan dengan panduan yang sudah di-share oleh Pak Handika tadi, di mana ada mata kuliah apa saja yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengikuti program riset penelitian. Nah, setelah syarat-syarat dipenuhi, baru kita bisa memilih lokasi pelaksanaan program. Nah, untuk lokasi pelaksanaan program, ini ada 5 untuk riset penelitian, silahkan diklik. Jasa Tirta, PT Exindo 57, Balai Besar, terus PT Indra Karya, kemudian Badan Pengkajian Penerapan Teknologi BPPT. Nah, kalau sudah dipilih, silakan berikutnya. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau ingin mendaftar program yang lain, ini berarti kita mulai dari awal lagi. Kita kembali dulu. Nah, tadi riset, sekarang magang. Nah, kalau magang ini dilihat juga untuk syarat-syaratnya di sini mahasiswa minimal semester 7. Nah, tinggal dilihat di sini untuk lokasinya ada 5 di sini, Jasa Tirta, Exindo, BBWS, dan Indra Karya. Oke, seperti itu untuk magang industri, syarat dan lokasi programnya. Kemudian ada pertukaran mahasiswa di luar prodi. Silakan ditekan. Nah, untuk syaratnya di sini mahasiswa minimal semester 5. Ini tolong diperhatikan ya untuk syarat-syaratnya ya. Kalau tadi semester 7, sekarang semester 5. Nah, untuk pelaksanaan program atau lokasinya di sini ada 5. Di sini ada ilmu komunikasi, akuntansi, administrasi publik, arsitektur lanskap, dan prodi teknik kimia. Oke, silakan dipilih. Nah, kemudian di luar kampus ya. Di luar kampus tetapi sesuai dengan prodi.
Nah, untuk lokasinya bisa dilihat di sini Universitas Tun Hussein On Malang, Unmer, Al Muslim, Islam Balitar, Narotama. Nah, untuk mata kuliah masih menyesuaikan karena masih menunggu konfirmasi dari masing-masing universitas. Oke. Terakhir, untuk KKNT, nah, untuk KKNT ada 3 lokasi pelaksanaan, di mana Desa Pagersari, Desa Wuringin Anom, dan Kelurahan Josari. Oke, seperti itu mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilahkan terkait dengan formulir pendaftaran program MBKM. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Untuk Mas formulir Mulyadi. yang Bapak share di kolom chat-nya belum bisa diakses, Pak. Memerlukan izin. Ya, karena belum saya publis ya, Mas ya. Kalau sudah saya publis nanti baru bisa diisi. Seperti itu. Baik. Oke, mungkin teman-teman yang lain, mahasiswa atau dari Bapak Ibu, ada yang kurang jelas dari formulir ini atau ada yang ingin ditambahkan, saya persilahkan. Sudah cukup jelas ya mungkin ya. Kalau Pak Sudi mau menambahkan di sini magang industrinya di universitas kita sendiri. Kalau ada desa sendiri gimana? Desa sendiri. Mohon maaf Pak. Kalau mahasiswanya mencari desa sendiri bisa. Nah itu kembali ke prodi Pak, nanti mungkin diajukan lagi berapa mahasiswa atau Pak Andika ya yang lebih tepatnya yang bisa menjawab terkait dengan lokasi baru. Silakan Pak Andika. Sebenarnya Pak, menurut saya tetap bisa, nanti kita MOU dulu Pak. Jadi kuncinya kita itu untuk sebelum pelaksanaan itu MOU dulu. Kalau desa dan fakultas teknik, prodi teknik sipil sudah oke ya, kita MOU, setelah itu bisa action Pak. Itu Pak Sudi. Oke. Makasih Pak. Mungkin dari mahasiswa yang mungkin di Sanggau gitu gimana ya. Lalu 10 orang teknik sipil buat tim sendiri, lalu bisa pendekatan dengan desanya, itu bisa ya nanti dijembatani ya nanti MOU-nya ya. Oke Pak, bisa Pak. Jadi nanti mahasiswa terutama karena daring ini Pak ya kan di kampung semua itu bisa Pak mengadakan KKN tematik. Ya yang sesuai dengan apa syarat KKN ternyata masih di kampung gitu ya. Di Sumba gitu, di Sumba lalu berdekatan dengan desa tertentu lalu membuat pendekatan dan mengiyakan lalu tindak lanjutnya berarti MOU dulu. Iya Pak, MOU dulu, nanti kita kan bisa MOU-nya daring ya Pak ya. Dengan pihak desa, kalau sudah nanti bisa KKN tematik di sana Pak. Oh gitu. Oke. Nanti kegiatannya kan di lokasi sana itu dipantau secara daring dengan DPR-nya itu. Iya Pak, itu ada masukan yang bagus dari Pak Sudi ada. Jadi teman-teman misalkan bisa KKN di NTT maupun di Kalimantan, di kampung halamannya bisa Mas ya. Minimal ada satu tim 5 sampai 10, tapi nanti konfirmasi dulu ya. Kita 5 sampai 10 orang ya. 5 sampai 10 mahasiswa. Nggih. Ya, jadi silakan yang mahasiswa yang lainnya, yang kalau misalnya ada satu wilayah, lalu kita pendekatan sama desa, nanti bagaimana programnya, bagaimana yang direncanakan, lalu langkah pertama itu MOU dari desa tersebut. Dari apa gitu ya, KPS ya. Nggih Pak. Ya, jadi tetap ada MOU, saya itu baru action Pak. Baru pelaksanaannya. Nggih. Tidak menutup kemungkinannya meskipun jauh kan kita bisa MOU-nya daring ya Pak ya. Iya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudi atas masukannya Pak. Oke, terima kasih Pak Sudi untuk masukannya, ini sangat membantu. Mungkin kita bisa menambahkan lokasi untuk KKN nanti. Tapi untuk syarat administrasinya kita lengkapi dahulu ya nih Pak.
Mana ini harus ada MOU dulu. Dan untuk KKNT ini kita membatasi 10 orang, kalau bisa dari teknik sipil. Seperti itu Pak Sudi. Matur nuwun Pak Sudi. Nah ini untuk terkait dengan formulir pendaftaran, kalau ada pertanyaan silakan nanti menghubungi saya atau nanti Pak Riki. Jika ada pertanyaan yang dirasa diperlukan ditanyakan ke saya atau Pak Sudi ya. Misal tadi ada kendala terkait tidak bisa mengakses ataupun tidak bisa membuka, karena ini belum dipublikasikan ya. Mungkin dari teman-teman lain, atau mahasiswa atau Bapak Ibu, saya persilahkan. Maaf Pak, saya mau tanya. Oke, silakan. Ini pendaftarannya dibuka sampai kapan ya untuk magang? Kalau sesuai dengan instruksi dari Pak KPS, pembukaannya dari sekarang. Nanti akan dilakukan seleksi. Setelah seleksi dilakukan, dinyatakan lolos, baru kita berangkatkan. Seperti itu. Oh ya, ya baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, mungkin ini ada masukan dari Budian. Keterlibatan dosen PA apakah bisa dimasukkan? Ini untuk program apa ya, Bu ya? Mohon maaf Budian, untuk dosen Semuanya. PA. Ya, mohon izin. Untuk silakan, Bu. keterlibatan dosen dosen PA itu bisa di dalam penentuan, contoh yang lebih banyak banget itu sih adalah di pertukaran pelajar ya. Di pertukaran pelajar menjadi penentuan mata kuliahnya itu. Sehingga, nah itu mungkin jadi ada satu surat atau kan RS-nya kan bisa agak berbeda toh Pak tentang itu ya. Iya, Bu. Jadi Oke, Bu. mungkin ada bisa karena di dalam pedoman untuk MBKM itu juga memang seharusnya ada keterlibatan PA untuk penentuan mata kuliah pertama, untuk program magang juga, untuk program riset mungkin nggak terlalu ya. Ya itu ya untuk pertukaran pelajar sama magang ya, karena kan itu ada mata kuliah yang perlu disesuaikan ya. Gitu. Ya Bu. Itu aja, cuma saran aja ya. Ya mungkin bisa jadi masukan aja. Terima kasih Budian. Ya, makasih. Terima kasih Budian. Mungkin dari kesediaannya Bapak Ibu sebagai dosen PA bisa menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana terkait dengan program MBKM seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saya silakan menghubungi ke sekretariatan di Prodi Teknik Sipil. Ya, untuk acara hari ini saya mohon maaf. Kalau ada salah kata, silakan. Selamat sore. Mohon maaf Pak sebelumnya. Di sini saya ingin bertanya Pak. Silakan. Atas nama Anak Agustino Boncelekwi. Nah di sini kan saya melihat kembali cara pendaftarannya saya nih Pak. Dari sini saya melihat dari formulir pendaftaran yang di sini sama formulir pendaftaran yang ada di sini kok beda ya Pak? Sama yang di sini kan saya sudah daftar terus data-datanya udah ada di sini Pak. Kayak yang di sini misalkan nih dari logo itu di sini Kampus Merdeka, sedangkan di sini Kampus Unitri Pak. Oke. Dan juga untuk pemilihan mata kuliahnya itu kan kalau di sini kan ada 3 skema nih. Nah, salah satu skema yang saya pilih itu ada di skema yang paling terakhir itu skema ketiga, yang dimana di situ untuk pemilihan SKS-nya itu dibatasi 20 SKS dan juga untuk 20 SKS-nya itu pemilihannya itu dibagi jadi 2, yaitu 10 SKS, yang dimana 10 SKS-nya itu yang pertama itu
untuk skema yang terakhir yang saya pilih itu 10 SKS-nya itu diambil dari berbagai macam kampus gitu Pak. Dan juga kalau untuk 10 SKS berikutnya itu nanti diambil pada kampus yang dituju gitu. Oke. Ya. Silakan Pak Andika, mungkin ini ada. Iya Mas. Jadi gini Mas ya. Jadi kita maksudnya kalau MBKM itu 20 SKS itu maksimal Mas. Jadi kalau misalkan kamu bisa mengakomodasi misalkan 10 kampus di kampus A, 10 kampus di kampus A sampai E ya enggak apa-apa Mas. Kalau misalkan performa atau tenaganya kita mampu gitu loh Mas kapasitasnya. Ya, jadi kita kan juga harus realistis juga tuh Mas. Ya apa enggak? Misalkan Pak saya pengen ngambil 2 SKS di Unisba Pak, 2 SKS lagi di UTHM. Nah itu jadi yang bisa mengukur kemampuan kan kita Mas. Dan tadi usulnya Budian tadi kan juga kita harus berkonsultasi Mas ke dosen pembimbing akademik ya untuk semua program. Ya minimal kita curhat itu loh Mas. Bu saya pengen ngambil MBKM yang ini, itu bagaimana gitu Mas ya. Ya, kalau kamu bisa mengakomodasi 20 SKS di luar ya enggak apa-apa. Misalkan kuat loh Mas ya. Ya. Ya, Pak. Itu Mas, maksud saya seperti jadi kita maksimal 20 SKS itu maksimal Mas ya. Kan kita bisa mengambil 10 SKSK, 6 SKSK. Nah, itu ya. Nah, untuk itu Mas ya, daftar mata kuliah masing-masing kampus nanti kami berikan menyusul ya Mas ya. Seperti itu. Ya. Kalau untuk di sini saya sudah daftar Pak, datanya itu udah nggak bisa diubah lagi. Daftar di mana Mas? Di kampus Merdeka Pak. Kampus Merdeka. Ini berarti yang itu skala universitas Pak ini. Skala universitas ya berarti kamu ya. Oh iya Pak. Kemendikbud Ya, ya. Beda Mas. Ya itu emang ada perbedaan program Mas. Yang itu Kemendikbud, yang kita skala untuk prodi teknik sipil sendiri Mas. Nah seperti itu. Ya, gitu ya Mas ya. Oh ya baik Pak. Ya. Gitu. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, makasih Mas banyak. Monggo Pak Sadila. Oke, terima kasih Pak Handika, terima kasih Mas Agustinus ya. Jadi ditekankan 20 SKS ini maksimum ya. Jadi kalau kamu sanggup atau mampu silakan. Nah, untuk Kemendikbud dengan prodi ini berbeda ya Mas ya. Nah, yang kamu ikuti mungkin itu dari Kemendikbud, yang kita tawarkan sekarang yaitu dari prodi teknik sipil. Seperti itu. Oh ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, mungkin ada lagi? Oke, mungkin bisa diakhiri ya. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, kalau cukup, kita, Pak. Cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Gali, Pak Handika, Oke Budian. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Prodi Teknik Sipil. Terima kasih semuanya. Untuk seluruh mahasiswa, saya ucapkan juga terima kasih. Dalam masa pandemi ini tetap jaga kesehatan ya, apalagi PPKM sekarang. Oke, cukup sekian mungkin yang bisa kami sampaikan dari Prodi Teknik Sipil. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Handika, Budian, Bu Vivi, Pak Suhudi, Pak Sadila, Bu Lima dan lain sebagainya. Terima kasih seluruh dosen. Ya, sama-sama. Yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih Bu Prima, Rafa. Semangat semuanya. Terima kasih. Sukses MBKM-nya. Amin. Mahasiswa semangat ya. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Izin live. Makasih Budian.